Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, menyambut Paskah berarti membangun dan mengungkapkan sukacita. Apapun yang terjadi, meskipun tadi dalam Injil ada cerita yang sedikit menggelitik sebenarnya, karena para murid, para rasul tidak percaya dengan omongan perempuan-perempuan. Saya sih semalam bingung, kenapa para rasul ini kok nggak mau percaya sama perempuan? Apa yang terjadi dengan kebiasaan perempuan? Sehingga begitu sulitnya membangun percaya. Sampai tadi pagi nggak ketemu. Sampai siang tadi nggak ketemu. Malam ini saya menemukan kira-kira perempuan-perempuan ini sudah terbiasa omong kosong. Kira-kira loh ya, ojo sedih dhisik. Namanya juga kira-kira. Tetapi seandainya perempuan-perempuan ini pun omong kosong, tetap malam Paskah merupakan malam suka. Jadi bapak-bapak sekalipun diomong kosongi oleh para perempuan-perempuan harus tetap, karena bapak-bapak sukanya diomong kosongi Amin. Saya katakan sekali lagi, ini karena nggak ada yang mau ngaku. Benarkah kalau wanita itu sulit dipercaya? Kalau saya bertanya kepada para wanita semua, enggak mungkin. Tapi bapak-bapak kalau ditanya, benarkah Pak? Kira-kira. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diajak bersama-sama untuk merasakan sukacita Paskah. Dan tentu ini juga merupakan kegembiraan yang sudah sejak awal mula dialami oleh bangsa Israel. Kenapa mereka mengalami sukacita? Tadi diceritakan, setidaknya dari kitab Keluaran yang kita dengarkan, bagaimana mereka dibebaskan dari penjajahan perbudakan Mesir. Mereka dibebaskan dari Mesir. Maka bagi bangsa Israel, Paskah tidak lain adalah peristiwa yang dimaknai sebagai bentuk pembebasan dan menjadi sebuah bangsa yang otonom, yang mandiri, yang sudah tidak tergantung lagi dari tekanan-tekanan. Berarti orang bebas. Orang yang masih tertekan itu berarti tidak bebas. Maka dari itu jangan suka ibu-ibu ditekan, bapak-bapak ditekan. Nanti kalau terlalu banyak ditekan, kurus. Untuk orang tertentu. Tapi untuk orang tertentu pula, semakin ditekan semakin gemuk. Karena apa? Tahu kenapa? Karena ketika ditekan stres, ketika stres mangan terus. Bangsa Israel merasa dibebaskan, maka punya alasan untuk mengalami sukacita. Nah, Paskah kita, tadi juga kita doakan, jadi ini kelanjutannya tidak berhenti di sana. Paskah kita yang dulu dimaknai sebagai bebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kemudian kita maknai secara baru di dalam Kristus, seperti yang juga kita dengarkan dalam Injil malam ini. Kristus mampu melewati pengalaman kematian, pengalaman ada di dalam makam, dan
menuju kepada kebangkitan yang luar biasa. Maka saya katakan, panjenengan semua yang malam ini hadir, saya ucapkan selamat. Karena tidak hanya berhenti di Jumat Agung. Saya itu kemarin khawatir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ini masuk di misteri Jumat Agung, jangan-jangan tidak mau bangkit. Maka itu 3 urutan ini satu kesatuan, bar mangan-mangan, kuarken, mati. Bar mati, tangi, ojo turu terus. Terlalu banyak tidur tidak baik untuk kesehatan, betul? Bapak Ibu Saudara terkasih, suasana Paskah itu memang penuh sukacita. Yesus yang bangkit mengajak kita untuk mengalami sukacita, apapun yang terjadi. Karena kalau kita mikir banyak, aduh kapain aku sukacita, aku lo jek ngene. Aku jek ngene lah kok sukacitane piye? Aku sukacita engko nek wis ngono. Lah ngonone kapan? Tambah hari ya tambah. Maka dari itu apapun yang terjadi, sukacita ini perlu kita alami. Yesus mengajak kita mengalami sukacita karena berkat Kristus kematian dan maut telah diubah menjadi sukacita kebangkitan. Mungkin sulit bagi kita kalau saya tanya malam ini, benar enggak kalau kita malam ini betul-betul mengalami sukacita? Bisa saja ada yang ngomong, betul Romo saya sukacita, tapi mungkin yang lain juga masih belum. Kenapa? Aku sejak tugas. Bagaimana aku ngalami sukacita Romo? Aku lah sejak tugas, kayak sesuk tugasku bener po salah. Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun yang terjadi, mari kita sukacita. Amin. Lah ngono, dadi engko ki upama diparingi bolong botek kuwi ya rasane tetep enak. Wah, aku mau ketoke krungu enek sing arep nyiapke bolo karo botek ngono to. Jenengan bisa bedake bolo karo botek? Mungkin kita juga bertanya, apakah setelah Paskah ini kita juga betul-betul mengalami sukacita? Mungkin saat ini ya, tapi bar Paskah eling neh utange. Apakah setelah Paskah ini kita juga sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang kita harapkan? Mungkin pekerjaan yang tepat, mendapatkan gaji yang secukupnya, mendapatkan senyum, sukacita dari orang-orang di sekitar kita. Ini pertanyaan-pertanyaan mendalam Bapak Ibu. Terutama bagi Bapak Ibu yang sebelum Paskah ini jodohan. Jodohan enggak Mbak Rin? Apa kuwi? Siwaan. Nah, pas siwaan ditandai apa biasanya? Ngene apa ngene? Centek. Ya siwaan yo. Lah nek wis akur jempol. Dadi centek di jempol, tak kandhai Pak Cilek engko disongkol. Nah. Enak ya kulano. Jadi ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan mendalam bagi kita dan kita semua pasti akan mengalami seperti itu. Apalagi sekarang, ya saya ini senang Romo sekarang, pomene prai sesok Senin mlebu neh. Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa kita memang punya pengalaman kemarin sebelum Paskah malam ini. Mungkin pengalaman yang mungkin juga pengalaman yang mengharukan, pengalaman yang mengalami sukacita, tapi juga mungkin pengalaman yang menyakitkan, mengecewakan dan lain sebagainya. Awet di kabeh menungso.
Tapi mungkin saya juga mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Mungkin kita juga punya pengalaman-pengalaman yang pahit, yang mungkin pikiran kita pernah jadi kacau. Perasaan kita hancur, entah itu pengalaman perasaan karena putus cinta, atau putus hati, atau putus jantung. Kacau loh Bapak Ibu. Putus cinta, kacau apa meneh putus jantung, semaput. Aku mau semaput mau cerita nih. Ini tadi pas exalted semaput. Gara-gara apa? Kena angin dari sana kan. Lilin ini mau bat mabit. Lah mau bat mabit, kacamata saya ini kan silinder. Jadi saya tambah mumet. Makanya tadi kan sampai Krisna, tanganmu go ngedang-ngedangi lilin bagian mau bat mabit. Saya mau bat mabit, saya nginang ini. Aduh. Wes timbangin kengko ngomong kleru, ra iso bedakne antara la si dan sol dan do, mandek se ae. Nah, pernah puji Tuhan akhirnya sampai jenengan paling batin. Karo mau kayak lali apa piye? Lali piye ora ketok. Kok lali. Tapi apapun yang terjadi tetap haleluya 3 kali, bayangkan. Segala sesuatu kalau udah dibaleni 3 kali kui, tenanan dah. Jadi apapun yang terjadi tetap haleluya 3. Kalau sudah 3 kali itu tidak main-main, main-main. Maka apapun yang terjadi atas kita, atas ulah orang lain, atau atas ulah siapapun di antara kita, persis pada situasi inilah kita mengalami mungkin ketidakpercayaan, keraguan-raguan. Maka reaksi kita bisa macam-macam. Orang kalau sudah mengalami situasi krisis itu biasanya macam-macam. Tadi saya ceritakan, ada macam-macam. Sing mangan terus, sing ora mangan terus, sing dolan terus. Apa Bu? Terus. Tidur sak cukupnya. Kalau tidur terus bahaya. Nanti yang repot seksi pangkrok tilayon. Yang jelas kita mungkin mengalami semacam itu. Pertanyaan yang paling mendalam tidak lain adalah sampai kapan kita bertahan dalam situasi seperti itu. Bukankah Yesus mengajak kita untuk menggulingkan batu penutup makam? Bukankah Yesus mengajak kita membuka sesuatu yang sangat berharga, yakni semangat yang baru? Membuka batu penutup makam berarti kita membuka kematian, membuka kesedihan, membuka kekecewaan, membuka sakit hati untuk menuju sukacita. Salah satunya adalah sukahati. Kita diajak membuka penutup kematian itu, penutup kubur, kita diajak membuka itu. Berarti kita berani melewati peristiwa-peristiwa itu. Apakah itu akan lupa? Tidak. Apakah sakit hati akan hilang? Tidak. Apakah kecewaan tidak akan hilang? Tidak. Tapi kita diajak memampukan diri kita menghadapi kekecewaan, sakit hati, ketidakpuasan dan lain sebagainya dengan semangat baru. Maka Tuhan berkali-kali selalu mengatakan, aku tidak pernah akan berjanji meninggalkan kamu dari berbagai persoalan. Aku akan menguatkan kamu. Dalam semangat Paskah, kita tetap ingat sakit hati kita. Kita tetap ingat akan kekecewaan kita.
kita tetap akan ingat akan hal-hal yang tidak membuat kita puas. Entah itu suami, istri, orang tua, anak, saudara, kakak, adik, tetangga, dan sebagainya. Kita semua akan selalu ingat, jangan pernah mereka kita lupakan. Tetapi ketika aku ingat aku dimampukan oleh Allah sendiri, berkat pengalaman Paskah, aku mempunyai semangat baru. Gak popo. Aku kecewa sama engkau mengecewakan aku, tapi sekarang aku kuat. Lah saniki pilih pundi? Pilih dihilangkan, hilang dari persoalan, berarti sama dengan mati. Sekarang selama kita hidup selalu akan berjumpa dengan betul enggak? Tetapi ketika kita diwarnai, disemangati oleh semangat Paskah, maka kita ingat akan misteri dan makna yang mendalam. Leh pira Bu mau biline? Tugel. Aku malah mau seperapat. Tidak apa-apa. Makna teologis setugel seperapat podo karo siji, yaitu tubuh Kristus. Lah ya kenal. Persatuan diri kita dengan Allah yang terus menguatkan inilah yang menjadi harapan besar kita dalam misteri Paskah malam ini. Sehingga kita berharap mengalami suasana Firdaus seperti diungkapkan dalam kitab Kejadian. Itu hasil permenungan. Tapi itulah kerinduan manusia mengalami suasana yang sungguh-sungguh luar biasa dipenuhi dengan kedamaian itu. Maka dari kitab Kejadian ini kita diajak untuk sungguh-sungguh ayolah kita membangun bersama-sama dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam masyarakat kita, suasana hati yang penuh sukacita. Mari kita bawa sukacita Paskah ini dalam hati kita masing-masing, disertai taburan harum bunga kemanapun kaki kita melangkah. Allah memberkati kita. Selamat Paskah, selamat mengalami sukacita.